Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kelonggaran waktu sehingga kita bisa bersama-sama kembali belajar bersama-sama untuk meningkatkan keterampilan diri dalam rangka membuat sebuah desain yang tujuannya mudah-mudahan nanti keterampilan kita semua digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat baik buat diri kita maupun kepada orang lain. Hari ini sengaja saya hanya menampilkan satu slide, yaitu yang terakhir. Izin saya share screen sebentar. Yep. Jadi ini adalah sesi terakhir dari tema double exposure yang sudah beberapa tahapan ya, tahap 1, 2, 3, 4 kita pelajari bersama. Bagian ini adalah bagian terakhir yang kita bahas. Selanjutnya nanti kita ke tema-tema lainnya. Tema-tema lainnya itu ada beberapa efek-efek yang biasanya sering digunakan di Photoshop. Kita mencoba untuk membuatnya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Di antaranya efek foto manipulasi, di antaranya efek dispersion, efek lighting, cahaya, macam-macam efek-efek untuk efek fire gitu ya, yang seolah-olah kebakaran itu dan lain sebagainya. Belum nanti tentang efek-efek motion, efek-efek yang bisa membuat animasi, bisa membuat sebuah video. Lah, untuk yang tema ini, hari ini satu, karena memang nanti agak sedikit rumit tahapannya, jadi kita pelan-pelan saja sambil nanti praktek. Image 3 orang wanita ini sudah saya taruh di chat di Zoom ini, nanti teman-teman bisa mendownload. Itu sudah saya lakukan remove background sehingga nanti kita bisa bersama-sama mempraktekkan, mencoba membuat sebuah double exposure seperti ini. Saya rekap dulu, mungkin ada beberapa teman yang baru bisa gabung malam hari ini. Jadi yang awal pertama kali dulu kita kerjakan, kita bahas itu adalah sebuah double exposure. Kita namakan tahap 1 gitu ya, atau foto-fotonya ini biasanya seringnya menghadap ke samping, entah itu manusia, entah itu binatang, entah itu benda apapun, di mana yang kita kalahkan adalah pemandangannya. Pemandangannya kita intersect menjadi sebuah profil manusia, di mana manusia ini wajahnya adalah menghadap ke samping. Ini adalah tipe double exposure yang paling mudah. Kenapa? Karena begitu gambar di tengah ini kita cropping, itu sudah membentuk sebuah profil wajah. Tinggal kita tambahi sedikit saja di depannya sini untuk bisa memperlihatkan bagian hidungnya, bagian matanya, dan bagian mulutnya. Sehingga gambarnya lebih bagus, lebih realistis, dan lebih natur gitu ya. Tipe yang kedua itu adalah double exposure yang wajah objeknya itu menghadap ke depan. Di sini berbeda teknik dengan yang di samping. Dan ini agak sedikit sulit. Kenapa? Karena ketika kita intersect sebuah gambar pemandangan, hasilnya yang di tengah ini, kita belum tahu ini adalah wanita ataukah pria, anak-anak, ataukah bapak-bapak dan lain sebagainya, belum tahu. Harus diberi satu layer lagi untuk bisa membuat sebuah exposure. Oh, ternyata ini gambar wanita. Jadi sebagian wajahnya kita exposure di sini.
Demikian pula yang bawah ini juga sama, ketika kita intersect, ini masih belum bisa memberikan sebuah imajinasi dari orang yang melihat ini apa sih gitu. Setelah kita tambahkan satu layer lagi wajah sebagian wanita ini, oh baru ternyata ini adalah gambar seorang wanita yang tangannya memegang dahunya gitu ya. Itu untuk gambar yang menghadap ke depan. Double exposure yang ketiga itu ketika kita ingin mempertahankan objek sebuah wajah dengan bagian detail-detailnya tidak hilang, tetap bisa terlihat. Nah, jadi kalau kita lakukan intersect, nanti di sini keindahan rambutnya menjadi hilang. Nah, ini ada teknisnya, kemarin sudah kita belajar bersama-sama bagaimana caranya sehingga rambut-rambut ini tetap kelihatan terekspos karena keindahan foto ini yang diekspos adalah di bagian keindahan rambutnya. Demikian pula wanita yang pakai kerudung ini, ketika kita lakukan intersect, gambar yang di tengah ini kita belum tahu apakah ini gambar wanita berkerudung, ataukah wanita pakai hoodie, ataukah wanita yang rambutnya panjang. Nah, kita detailkan di sini bagian yang penting dari gambar ini yaitu kerudungnya tetap kelihatan, wajahnya kelihatan, tapi ekspresi pemandangannya juga tetap terlihat. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, yang kemarin kita barusan tanggal 20 Februari kemarin, yaitu extreme double exposure. Di mana di sini adalah mengintersect beberapa objek yang membentuk sebuah gambar minimal. Jadi gambar minimalis dari gambar objek yang dimenangkan. Jadi misalkan ini yang dimenangkan adalah wanita, yang dikalahkan adalah gambar pohon, tapi gambar wanita ini tidak full tubuhnya seperti yang di tipe 2, tipe 3, dan tipe 1, tapi hanya sebagian mukanya saja. Ini yang biasanya kita sebut dalam literatur itu dinamakan extreme double exposure. Nah, semua itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu teman-teman bisa lihat kembali untuk latihan, barangkali ada yang lupa di channel YouTube Food of Slide, namanya Helmi Food of Slide. Nanti di sini ada rekamannya semua bagaimana cara membuat yang edisi 1, edisi 2, edisi 3, dan edisi 4. Ada di sana semua. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang satu lagi tipe double exposure yang kita namakan multi exposure. Kenapa kok dinamakan multi exposure? Sebab ada 3 image yang akan di exposure. Kalau sebelum-sebelumnya kita pemandangan sama orang, atau orang sama bunga, atau apa gitu ya, hanya ada 2. Tapi ini ada 3 objek. Dan ciri-cirinya yang disebut multi exposure itu kalau menurut literatur, itu hasil dari intersect-nya membentuk sebuah gambar baru gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah membentuk sebuah gambar yang berbentuk agak oval begini, yang terdiri dari wajah wanita menghadap ke kanan, wajah wanita menghadap ke kiri, dan satu lagi wajah menghadap ke kanan. Jadi bukan membentuk sebuah profil dari tubuh atau dari wajah seorang, tapi membentuk sebuah objek baru. Itu ciri-cirinya yang disebut multiple exposure. Nah, saya sedikit cerita tentang tentang poster ini. Jadi poster ini saya ambil dari sebuah judul film yang mendesain adalah The Refinery. Jadi The Refinery ini kalau saya klik linknya ini adalah kumpulan dari beberapa poster film, dan saya sering-sering itu melihat ini untuk saya jadikan sebagai referensi kira-kira
Ini bisa dibuat enggak ya pakai PowerPoint? Ini bisa dibuat enggak ya pakai PowerPoint? Nah, gambar yang itu tadi, ntar saya cari ada di mana dia ya. Itu tadi itu dari produknya ini juga. Kecil-kecil, dia ada di mana? Oh, ini dia. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi All I See You ini adalah sebuah film. Ada yang pernah lihat film ini? Ada. Bagus ini. Jadi film ini sedikit saya bercerita tentang seorang anak perempuan namanya itu Gina, mengalami kecelakaan mobil bersama orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal pada waktu masih kecil dia. Terus si Gina ini satu-satunya satu-satunya keluarga yang masih hidup dalam kecelakaan itu. Cuma matanya itu buta akibat kecelakaan. Itu yang dialami Gina pada waktu kecil. Kemudian dia dewasa, remaja dewasa sampai akhirnya pada usia pernikahan. Menikahlah Gina yang buta ini, yang tidak bisa melihat ini dengan seorang laki-laki, suaminya namanya James, ya, namanya James. Lah, 10 tahun mengalami pernikahan itu, si Gina dan James ini banyak sekali kejadian-kejadian dalam rumah tangganya, baik itu yang gembira maupun itu yang sedih, dialami oleh sepasang suami istri ini. Sampai pada 10 tahun itu mereka berdua pindah ke Bangkok, tinggal di Bangkok, dan di sana menemukan sebuah dokter yang sanggup untuk mengobati matanya Gina untuk bisa melihat lagi. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ini butanya tidak permanen, tapi butanya ini bisa disembuhkan dengan operasi. Dioperasilah mata si Gina tadi. Setelah 10 tahun hidup bersama suaminya dalam suami istri, kemudian masa remajanya, masa anak-anaknya juga tidak bisa melihat karena kecelakaan, sampai akhirnya mata sebelah kirinya bisa melihat kembali. Nah, begitu dia bisa melihat kembali, baru alur ceritanya itu di situ. Ternyata selama 10 tahun dia hidup bersama suaminya itu banyak sekali perbuatan atau perlakuan dari suaminya kepada dirinya itu yang tidak sesuai sama dia. Jadi ada yang membohongi, ada yang macam-macam. Jadi akhirnya dia itu menjadi tahu, oh ternyata suamiku selama 10 tahun menikahi saya itu begini caranya gitu untuk merawat saya dan lain sebagainya. Itu konflik film ini dimulai setelah si Gina tadi matanya bisa melihat lagi. Nah, dari alur cerita itu si desainer ini menggambarkan sebuah 3 profil wajah ini ya. Jadi wajah wanita yang ini, wajah wanita yang menghadap ke kiri ini saat dia buta, kemudian wajah yang ke kanan ini adalah saat dia sudah bisa melihat, dan wajah yang memegang memegang mulutnya ini adalah ekspresi dia ketika tahu perlakuan sebenarnya suaminya terhadap dirinya itu apa saja selama dia buta dan selama dia bisa melihat. Itu kira-kira cerita dari film ini. Saya kembali ke PowerPoint, ini saya tutup dulu. Nah, sekarang saya mencoba untuk mencari orang yang kira-kira mirip dengan pose poster itu. Saya coba mencari yang kira-kira source-nya itu free gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa sambil latihan, hasilnya bisa dipublish di Instagram masing-masing. Ketemulah 3 gambar ini. Jadi satu wanita yang matanya terpejam, satu wanita yang memegang mulutnya, dan satu wanita yang matanya terbuka. Jadi ibarat ini yang kuning ini adalah Gina saat dia buta,
Kemudian yang di tengah ini adalah Gina saat dia mengalami shock dan mengalami sesuatu yang tidak disangka-sangka, begitu matanya bisa melihat. Dan yang ini adalah Gina pada saat sudah bisa melihat. Nah, teman-teman bisa sambil mendownload di chatbox ya. Itu sudah saya ini. Jadi pada prinsipnya gambar ini terdiri dari 3 layar seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini saya buka grupnya ya, misalkan ini saya buka grupnya. Ya, jadi layer yang saya buat di sini ada 3, yaitu wanita 1, wanita 2, dan wanita 3. Jadi ini layar yang paling atas, ini layar yang nomor 2, ini layar yang paling nomor 3. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana cara membuat layer yang 1, kemudian layer yang nomor 2 di atasnya, dan layer lagi nomor 3 di sampingnya. Dan ini adalah double exposure ya, bukan bukan foto manipulasi. Artinya apa? Artinya layer yang paling atas ini bukan yang hanya sekedar dirubah warna terus ditransparansi, ditumpuk di atasnya, tapi dia adalah di exposure. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini ada bagian-bagian yang kita lakukan soft edge, sehingga pada saat dia ditumpuk dia menyatu dengan bagian di sini. Jadi ini adalah yang akan kita bahas malam nanti ini. Oke. Jadi yang pertama sambil kita praktek bersama-sama ya, pelan-pelan saja. Saya nanti ini 3 gambar ini saya copy, 1, 2, 3, kita taruh di sini ya. Taruh di sini. Maaf. Ya. Gambarnya belum terkirim. Apanya? Gambarnya belum terkirim. Oh, gambarnya belum terkirim. Sebentar, saya chat lagi di sini. Di mana ya ini? Tadi Pak Muhtarom sudah ngirim ke grup WA, Coach. Oh ya, sudah. Di grup WA. Di grup WA ya. Ya. Oke, ini juga ada, tak kirim lagi di chat. Boleh. Ya. Ini Anita nomor 1. Carikan ini flash disk. Oke. Ini gambarnya. Saya copy dulu posternya di sini supaya kita nanti menirunya posisinya bisa nggak pindah-pindah. Nah, ini sebagai tempat untuk kita samakan nanti. Terus ini saya hilangkan di remove background ya. Ini yang menghadap ke sana, jadi yang matanya terpejam ini menghadap ke kanan. Jadi teman-teman bisa lakukan di mirroring ya, di rotate yang horizontal. Jadi ke sini. Terus yang ini menghadap ke kanan, yang matanya terbuka. Kemudian yang ini yang memegang tangan ini menghadap ke kanan tetap. Oke. Nah, caranya yang pertama yang kita lakukan adalah menumpuk dulu. Jadi kita sepakati yang bagian buta ini yang paling bawah, gitu ya. Ditaruh paling bawah. Terus yang ini adalah di atasnya. Jadi ditaruh di atasnya. Yang megang tangan ini nanti dulu kita kerjakan belakangan. Jadi ngerjakan 2 dulu. Jadi yang matikan layarnya jadi dua ini dulu.
Nah, terus supaya ini bisa kita paskan ukurannya, teman-teman lakukan transparansi dulu yang bagian atas ini. Jadi wanita yang menghadap ke kanan ini, teman-teman bisa lakukan transparansi dulu supaya nanti kita memposisikannya pas. Nah, kita lihat di sini bagian dari apa ini namanya? Janggut ini ya. Janggut ini adalah mengenai bagian leher wanita ini. Jadi teman-teman bisa lakukan di sini bagian janggut wanita ini pas di bagian leher sini. Terus matanya orang yang menghadap ke kanan ini berada di bawah matanya wanita yang ke kanan. Menghadap ke kanan. Terus bagian mulut ini sejajar dengan hidung. Bagian mulut ini sejajar dengan ya, kira-kira seperti ini. Silahkan dibuat posisinya seperti ini. Jadi wanita yang menghadap ke atas ditaruh di atas, dihadap ke kanan ditaruh di atas, terus ditransparasikan, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin dia dua-duanya menjadi shape. Caranya yang ditransparasikan tadi dikembalikan lagi semula seperti ini, terus dirubah dulu warnanya menjadi warna hitam. Ini. Yang belakang juga sama, warnanya dirubah menjadi warna hitam. Nah, ini dulu ya. Kita semua seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita rubah dia menjadi shape. Jadi yang di atas tadi kita shift S picture, kemudian ditaruh di sini, yang wanita nomor 2 namanya ya. Depannya dikasih kata-kata hitam gitu. Nah, yang belakang, yang matanya terpejam menghadap ke kiri, sama di shift S picture. Terus ditulisi ditambahi hitam. Wanita nomor berapa ini? Nomor 1. Hitam. Nah, sudah. Kalau sudah, dua-duanya kita kembalikan menjadi warna semula. Yang ini juga kita kembalikan menjadi warna semula. Sekarang kita buka aplikasi merubah menjadi SVG. Teman-teman bisa buka browser, namanya ini ya, picsvg.com, seperti yang sering kita pakai. Nah, upload di sini yang warna hitam tadi. Wanita 1 dulu. Upload. Terus dirubah menjadi ready 3 supaya dia hitam absolut. Setelah itu di-download SVG. Nah, terus upload lagi yang wanita 2 yang menghadap ke kanan. Upload di sini. Udah kamu kirim ke ini? Ya, gini. Di mana? Filternya tidak ke ready 3. Kemudian di upload. Download. Nah, kita sudah memiliki dua file SVG. Kedua filenya ini kita copy. Kita copy, kemudian dipaste di sini. Ya. Sini ya.
Ini punyanya yang bawah, ini punyanya yang atas. Supaya nggak bingung, kita matikan dulu layer yang tidak diperlukan. Jadi kita mau merubah yang ini dulu. Berarti yang ini kita matikan. Ya. Ini ya. Ini disamakan dulu ukurannya. Jadi di sini ukurannya adalah 21,59, ini dibuat 21,59. Oke, setelah itu kita ratakan, rata kiri, kemudian rata atas. Nah, udah pasti ya di sini. Selesai, kita tutup dulu. Layarnya kita tutup, kita buka yang ini. Yang ini tadi grafiknya adalah yang ini. Yang ini. Nah, ini kita samakan juga. Ini ukurannya 22,6. Ini juga kita buat 22,6. Terus kita ratakan dia. Rata kiri. Kemudian rata atas. Nah, jadi sekarang kita memiliki grafik yang extension grafik ada 2, kemudian yang gambar wanita ada 2, satunya ini ya. Jadi ini saya tulis saja biar nggak bingung. Ini wanita. Terus sekarang mau kita intersect kedua gambar ini, kedua gambar grafik ini. Jadi kita punya grafik ini, punya shape ini, dan 2 gambar ini mau kita intersect. Nah, sebelum dilakukan intersect, sebaiknya teman-teman ini digandakan supaya apa? Supaya nanti pada saat kita butuh lagi shape ini, kita masih punya ukuran yang sama, ukuran yang pas. Jadi saya gandakan dulu satu di sini. Ya, digandakan. Nah, yang kita kerjakan yang bawah, yang di atas untuk arsip saja. Oke, ini sudah pasti kita cek lagi ya, sudah pasti pas apa belum anunya apa gambarnya. Ini wanita 1. Nah, ini kan belum pas. Ini harus dipaskan dulu. Jadi grafiknya ini diluruskan lurus kiri. Ya, ini ya. Supaya tidak bingung, ini saya kasih warna biru. Warna biru. Kemudian yang satunya tadi, yang grafik yang menghadap ke sini, kita kasih warna merah. Ya. 2 gambar ini selanjutnya kita intersect ya. Jadi dirubah dulu dari grafik convert to shape. Yang satunya juga begitu. Dari grafik convert to shape. Nah, klik gambarnya, klik shift-nya lagi, kemudian merger, intersect. Nah, jadinya seperti ini. Ini wanitanya kita matikan. Nah, ini adalah shape pemotong yang nanti akan digunakan untuk memotong 2 wajah tadi sehingga menjadi gambar perpaduan yang menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan. Supaya tidak kehilangan, sebaiknya teman-teman ini digandakan. Digandakan, jadi di copy, di paste, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Jadi ini diluruskan, lurus kiri, kemudian lurus atas. Terus ini
diluruskan, lurus kiri, kemudian lurus atas. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita punya 3 buah shape pemotong, kemudian punya gambar 2 wanita. Wanita 1 yang seperti ini, sama satu lagi wanita 2. Ini saya ganti wanita 2. Oke. Saya potong dulu yang wanita 2 ya. Wanita 2 kita potong pakai shape ini. Nah, ini dipaskan. Kalau masih belum pas, seperti ini ada selisih sedikit, dipaskan aja. Oke, ini saya potong ya, teman-teman. Jadi wanita 2 saya potong, intersect ya, merger, intersect. Nah, seperti ini. Nah, kita matikan layarnya dulu. Terus wanita yang 1 ini juga kita potong. Seperti ini. Ya. Kemudian di intersect. Oke. Jadi kita punya 2 gambar, yang satu gambarnya seperti ini, yang satu lagi gambarnya seperti ini, saya matikan. Ini ya. Oke. Ini tadi wanita 2. Terus ini tadi wanita 1. Oke. Yang lain apa sudah sampai sini? Saya tunggu. Jadi kita punya 2 gambar, yang satu wanita 2 seperti ini, yang satu lagi wanita 1 seperti ini. Ini dua-duanya ini pada posisi yang sama. Jadi menempati posisi yang sama. Kalau belum sama seperti ini harus digeser, disamakan. Nah, ya. Jadi kalau wanita 2 ini saya transparansikan. Jadi ini ditransparansikan kira-kira seperti ini. Tapi kita nggak boleh ditransparansikan sini. Ini namanya bukan double exposure. Double exposure itu adalah ada apa namanya? Soft edge-nya, pertemuan antara 2 wajah ini. Tidak hanya sekedar ditransparansikan. Sebab apa? Sebab kalau ditransparansikan, nanti background-nya ketika kita rubah menjadi background warna, misalkan saya rubah menjadi warna hitam, maka yang kita transparansikan tadi akan berubah menjadi warna hitam. Jadi seperti ini. Yang kita transparansikan kan yang ini. Nah, dia akan menjadi warna hitam. Mengikuti warna background-nya. Biru ya dia menjadi warna biru. Enggak apa? Tidak seperti itu ya. Jadi ini ditransparansikan hanya untuk melihat apakah posisinya sudah pas apa belum. Misalkan garis ini dengan garis ini. Udah. Sekarang 2 gambar ini saya kembalikan yang saya transparansikan tadi, saya kembalikan ke semula seperti ini. 2 gambar ini kita gabung menjadi satu gambar yang kayak seperti biasanya kita exposure itu, yang kita double exposure antara wanita 1 dengan wanita 2. Mau yang dikalahkan wanita yang menghadap ke depan ataukah wanita yang menghadap ke kiri, terserah. Ya. Tinggal dilihat contohnya. Jadi misalkan nanti di contohnya ini saya copy lagi di sini. Nah, kalau lihat di sini, bagian atas wajah yang menghadap ke kanan, ini tidak tertutupi oleh bagian wajah wanita yang menghadap ke kiri. Berarti yang menghadap ke kanan ini, yang wanita kedua ini, bagian ininya kita menangkan. Otomatis berarti ini kita tinggal nambahi bagian wajah wanita ini. Terus yang kedua, bagian dari wajah wanita yang kedua ini
Yang pertama ini warnanya putih, bukan warna kuning seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa rubah formatnya, colornya ya, dirubah menjadi warna putih seperti ini. Jadi berbeda sama yang warna wanita kedua seperti ini. Oke ya. Jadi ini kita menangkan wanita yang menghadap ke kanan. Berarti bagian sini ini kita tumpuk wanita yang warnanya putih. Caranya bagaimana? Wanita yang warna putih ini kita lakukan soft edge di bagian ini. Kita buang bagian sini. Supaya depannya tidak ikut terbuang, tidak ikut menyusut akibat di soft edge, maka ini harus dibantu dengan shape dulu. Jadi ini kita bantu dengan shape. Background-nya saya ganti biar ya. Ini saya taruh di belakang. Jadi sebentar. Ini saya buat warna hitam, ini warna biru sudah ya. Nah, setelah dibuat shape bantuan ini, baru nanti teman-teman bisa merubah menjadi sebuah satu image. Jadi caranya klik gambar yang di tengah, klik shape-nya, kemudian di group, kemudian di copy, terus di paste spesial. Pilih yang div sini. Nah, ini ukurannya harus sama. Kalau di sini misalkan 18,45, di sini juga 14,45. Samakan. Ini kita ratakan ke kiri, kita ratakan ke atas. Oke, sampai di sini. Kita tunggu. Kalau sudah seperti ini, yang di grup tadi, ya bisa kita matikan layarnya. Jadi tinggal satu ini. Kalau sudah, ini kita intersect. Jadi pakai shape bantuan. Kayak biasanya yang kita dulu pernah kita belajar bersama-sama. Jadi shape-nya ditransparasikan dulu. Ya, ini mau kita ambil ya. Nah, ngambilnya sebesar apa? Supaya ini kelihatan bawahnya, ini kita bantu dengan ditransparasikan dulu. Yang mana yang ada birunya ini. Jadi gambar ini ya. Ini yang warna hitam ini kita transparasikan. Terus yang bawah kita hidupkan lagi layarnya. Wanita yang nomor 2. Nah, kan gini. Ini kita mau crop, intersect, kita tumpukan dia di sini. Ya. Jadi dia kena bagian wajah, hidung, mulut, sebagian matanya. Terus yang bagian sini adalah milik wanita yang menghadap ke atas. Kira-kira seperti ini anunya, ngambil croppingnya. Ya, gini. Dikembalikan lagi yang ditransparasikan tadi. Udah. Klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Nah, udah seperti ini. Setelah itu baru yang di atas ini kita lakukan soft edge. Ini ya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini. Udah ya. Jadi sekarang kita punya 2 buah gambar yang sudah di double exposure. Yang satu menghadap ke kanan, warnanya agak putih, yang ini. Jadi ini bisa kita mainkan
brightness-nya supaya kelihatan bagus. Nah, seperti ini. Yang satu lagi menghadap ke kanan. Ini juga bisa ditambahi brightness-nya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kan ada item-itemnya, nggak bagus. Caranya seperti apa menghilangkannya? Kita masih punya alat pemotong tadi yang di atas ini. Nah, ini ya, alat pemotong ini. Kita taruh di atas. Ntar background-nya tak ganti. Oke, yang hitam ini kita buang ya. Caranya, wanita yang menghadap ke kanan, kita matikan dulu layarnya, tinggal ini. Terus kita punya freeform ini. Ini sebagai alat pemotong. Kalau dipakai motong ini, habis. Caranya supaya nggak habis, kita copy dulu cadangan. Copy, paste. Kita lurus kiri. Kemudian kita lurus atas. Nah, sudah. Jadi ini, gambar ini, kita mau potong dengan shape ini. Shape-nya ini kita terangkan dulu sebentar. Biasanya saya sering ganti warna kuning untuk bisa membedakan batasnya. Nah, sudah pas ya. Nah, kalau sudah pas, tinggal kita potong. Selection gambar ini, kita potong dengan ini. Shape ini. Merger, intersect. Oh, nah ini salahnya. Kalau belum di-copy menjadi image, maka dia akan habis karena intersect-nya, karena soft edge-nya itu semakin besar. Jadi caranya teman-teman supaya tidak lupa, karena saya tadi lupa, ini tidak boleh langsung dipotong, ini harus di-copy dulu. Di-copy, kemudian dipaste spesial pakai TIFF. Nah, dibuat yang duplikat. Ini kalau sudah dipotong tidak akan habis soft edge-nya karena sudah diganti menjadi image baru. Nah, ini kita lihat ukurannya 1471. Ini 1471 sudah sama. Kita luruskan. Lurus kiri. Kemudian lurus atas. Nah, selesai. Yang ini kita matikan. Nggak dipakai, yang dipakai yang atas. Baru ini kita potong. Ini saya ganti warnanya. Udah pas ya. Oke. Setelah itu klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Nah kan, oh masih kurang ke kanan. Masih ada sisa. Ini di bawah, sorry. Ya, kira-kira gini. Klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Ya, udah. Terus kita gabungkan dengan wanita 2. Nah, seperti ini. Nah. Sekarang kita sudah punya double exposure, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Tinggal satu lagi, yaitu wanita yang memegang ini, memegang mana tadi satunya? Ya ini ya. Ini mau kita taruh di mana? Nah, sebelum kita ngerjakan ini, biasakan ini di copy dulu supaya nanti kita punya
cadangan kalau seandainya butuh lagi yang di atas. Oke, seperti ini. Dua wanita ini, yang ini ya, dua wanita ini harus kita jadikan menjadi satu image. Di grup, kemudian di copy, paste spesial, pilih yang TIFF atau PNG atau JPEG sama aja. Ini diukur. (14,94), ini 14,94. Kita ganti dulu. Oke, ini lurus kiri, kemudian lurus atas, seperti ini. Yang grup tadi dihilangkan aja. Udah tinggal satu image. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan di sini posisinya. Ini ditaruh di atasnya. Nah, kita transparasikan supaya tahu nanti posisi yang bagus di mana. Kalau di gambar ini, bagian dari janggut ini, janggut wanita ini adalah mengenai mata wanita yang menghadap ke kanan. Jadi janggut ini kita paskan di sini. Ini kalau besaran dikecilkan. Ini mulutnya tepat di bawah telinga. Di bawah mata, sorry. Sini ya. Kira-kira begini. Ya, selanjutnya kita potong ini. Bagian dari wanita ini kita potong pakai shape-nya ini. Kita kan punya shape-nya ini, wanita yang apa? Yang memegang bibirnya ini. Jadi ini kita matikan dulu. Jadi tinggal wanita ini. Shape-nya tadi ada di mana? Di atas sini. Kita punya 3 shape. Belum punya ya? Ini tak matikan. Kita cari, oh belum punya. Ya, teman-teman ini kita hitamkan dulu. Langkahnya seperti tadi, ini saya kembalikan transparasinya. Kita brightness-nya jadi hitam, simpan. Wanita 1, wanita 2, wanita 3, depannya kasih hitam. Oke, setelah itu baru kita brush untuk dirubah menjadi shape. Upload wanita hikam. Ya. Ready 3, download. Oke. Di download kita lihat. Ini saya copy, saya taruh di sini. Ini saya kembalikan ya warnanya. Di reset saja, maka dia kembali menjadi warna. Terus dipaste di sini. Nah ini kita samakan ukurannya. 13,85. Ini kita buat 13,85. Oke. Lurus kiri. Kemudian lurus atas.
Yap. Ini. Ini yang dipakai untuk memotong gambar ini. Ini ya, ini kita potong. Pakai shape ini. Jadi shape-nya ini, karena kita belum punya cadangan, copy aja dulu. Kiri, lurus, atas. Tuh. Klik gambarnya, kemudian grafiknya ini kita rubah dulu menjadi convert to shape. Udah, klik gambarnya, klik shape-nya, matikan, merger, intersect. Oh, salah. Ini keliru shape-nya tadi. Ini belum dirubah grafiknya, di convert to shape. Klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Yep. Nah, kita punya lagi seperti ini. Ini adalah gambar orang ini. Kita satu lagi, kita crop ya, kita intersect, ini kita simpan dulu. Gambar wanita yang memegang tangan tadi, ini sudah selesai dihapus. Ini masih dipakai. Ini ya, sorry. Jadi ini ya ini. Kita crop lagi pakai ini. Pakai yang ini. Nah, ini saya pindah ke atas. Jadi ini untuk mengambil bagian dari hidung, mulut, sama tangan sebagian ini. Karena ini tinggal satu, saya gandakan. Copy, paste, lurus kiri, lurus atas. Udah. Klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Nah ini kan. Ini yang akan kita tumpuk dengan gambar ini. Mana tadi gambar? Oh, bukan. Habis. Nah, berarti ngopi yang di sini. Ini saya copy. Bentar. Ini enggak dipakai. Ini sama wanita dua. Taruh sini. Ditumpuk sama gambar yang ini ya. Ya. Jadi ada 3 gambar. Pertama gambar wanita ini. Terus yang kedua gambar wanita ini. Ketiga yang menghadap ke kanan. Nah yang di atas ini kita mau double exposure di sini supaya ini bagian ini kita intersect tapi bagian depannya ini kita pertahankan. Jadi seperti yang contoh di sini. Mana tadi contohnya? Nah ini. Ini bagian sini.
pinggir gambar wanita ini di soft edge, tapi bagian depannya sini tetap kelihatan. Supaya apa? Supaya mata wanita yang ini, yang di bawahnya ini kelihatan. Ini kan ketutup gambar wajahnya wanita yang memegang bibir ini. Ya, jadi kalau wanita ini kita transparasikan, nah matanya ini ketutupan ini. Ini nanti kita soft edge supaya dia kelihatan. Ya, kita kembalikan dulu. Caranya untuk memotong bagian ini dan depannya tidak rusak, kita bantu dengan shape. Ini kita bantu dengan shape. Taruh di belakang. Mau diganti warna merah, warna putih juga boleh. Klik gambarnya, klik apa? Terus kita crop. Setelah itu baru kita copy. Terus paste spesial. Oh, kok begini. Copy. Copy, paste spesial. Oke. Ini kita samakan ukurannya. 14,94, 14,94. Oke, kita ratakan ke kiri. Kemudian kita ratakan atas. Oke. Setelah itu baru kita ambil bagian pakai freeform aja ya. Ini yang mau kita ambil. Oke. Klik gambarnya, klik shape-nya, merger, intersect. Oke. Baru kita lakukan salah intersect subscribe. Maaf. Jadi klik gambarnya, klik shape-nya, subscribe. Kita potong seperti ini. Baru kemudian kita aktifkan soft edge. Ini ya. Nah, sebelum diaktifkan soft edge, agar kelihatan bawahnya sudah pas apa belum, dimunculkan lagi layernya. Layer yang wanita, layer yang satunya, terus gambar ini sementara kita transparasikan dulu. Nah, ini kalau PowerPoint-nya nggak bisa langsung transparansi image, agak ribet lagi ya, maaf langkahnya. Ya. Jadi ini di soft edge. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah kelihatan sebagian hidungnya, tapi bibir wanita ini tetap kelihatan. Ini. Tinggal kita mau menghilangkan yang bagian putih-putih saja. Bisa kembalikan lagi transparasinya. Kira-kira seperti ini. Ini
Ini saya matikan. Nah, tinggal bagaimana menghilangkan putih-putihnya ini. Pakai pemotong tadi. Pemotongnya masih ada mudah-mudahan. Ini pemotongnya pakai yang mana tadi di atas. Mudah-mudahan masih ada. Kan. Oh, ya habis. Berarti ngopi lagi dari sini. Kalau lupa nggak diperbanyak, akhirnya harus ngopi dari yang di atas. Cuman resikonya harus disesuaikan lagi ukurannya. Kalau tadi sempat di copy enak, nggak pakai dipaskan gini. Ntar saya transparasikan. Pas. Kurang besar dikit. Jadi teman-teman setiap punya shape seperti ini, penting seperti ini kalau bisa digandakan supaya tidak mengalami seperti ini. Jadi kehabisan shape akhirnya harus ngepas-ngepaskan lagi ukurannya. Ya, udah kira-kira seperti ini. Masih belum pas. Besarnya. Ya, kurang lebih ini. Saya gantikan dulu, biar nanti kalau perlu-perlu nggak pakai mengecilkan lagi. Paste. Lurus. Kiri. Kemudian lurus atas. Udah. Gambarnya kita klik. Kita rubah dia menjadi shape. Kita hilangkan bagian putihnya. Merger, intersect. Oh, sorry. Belum di copy. Ini kita copy dulu. Copy. Paste spesial. Div. Copy. Paste spesial. Div. Ya, ini kita samakan. Jadi gunanya untuk mengcopy ini apa? Ini kan tadi masih ada efek ini, masih ada efek soft edge 41 PT ini ya. Tapi kalau yang ini yang sudah kita copy, soft edge-nya itu hilang. Sehingga kalau kita potong di sini, dia tidak menjadi mengkerut. Tapi kalau ini seperti tadi, kita langsung potong dengan ini teman-teman, dengan shape yang ini ya, misalkan ini kita potong dengan grafik ini. Kalau langsung saya klik begini, saya klik shape-nya, merger, kemudian intersect, habis dia. Karena masih ada efek soft edge-nya. Nah, supaya tidak habis seperti itu, ini kita copy dulu. Kita copy dengan paste spesial, kita samakan ukurannya, terus baru kita ratakan. Left, top. Oke. Setelah itu
Baru ini kita potong dengan menggunakan soft edge. Seperti ini. Kita potong pakai shape, Mas. Saya klik gambarnya, kemudian klik shape-nya, merger, intersect. Yang bawah kita matikan. Nah, kan sudah hilang putih-putihnya. Baru nanti kita tumpuk dia dengan bagian wanita 2 sama wanita 1. Nah, karena di sini efeknya dibuat warna hitam, contohnya, maka ini kita rubah dia menjadi warna hitam. Jadi caranya ini kita rubah menjadi grey, kemudian kita gelapkan sedikit di kontrasnya sama brightness-nya. Seperti ini ya. Tambah transparansi sedikit, 10% mungkin. Kira-kira seperti ini. Ya. Sudah jadi. Sekarang tinggal membersihkan bagian ini. Ini kan masih ada jelek ini, tangan ini. Ya kan? Tangan ini tidak boleh. Ini harus kita hilangkan supaya dia rapi seperti contohnya ini. Dipotong pakai apa? Kita masih punya satu shape sisa, yaitu yang ini, yang freeform ini. Jadi ini kita taruh di atas. Nah, kita punya satu shape sisa seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk memotong bagian abu-abu ini. Ini saya matikan dulu. Ini dipaskan. Oke. Klik gambarnya, klik freeform-nya, merger, intersect. Udah. Selesai. Jadi kita punya layer 1 seperti ini. Kemudian yang layer 2 seperti ini, saya taruh di atas. Kemudian layer 3 seperti ini, saya taruh di bagian bawahnya. Udah, jadi 3 layer triple exposure. Layer 1, layer 2, ya, layer 1, layer 2, layer 3. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana di belakangnya ini? Di belakangnya ini adalah bagian dari wanita yang terpotong tadi. Sama wanita yang di sini. Yang bagian sini adalah rambut dari wanita yang menghadap sini. Ya. Karena di sini yang membuat tidak didetailkan seperti itu, ini dibuat sebuah blok, ya sudah kita buat sebuah blok. Biasanya untuk triple exposure ini disambungkan dengan sisa wajah yang kepotong tadi. Misalkan di sini ada rambutnya ke sini. Kemudian yang di sini ditambahkan di sini wajah orang ini membentuk seperti ini. Tapi warnanya dibuat berbeda kayak seperti dulu kita membuat background yang berbeda warna itu ya. Dijadikan abu-abu, ditransparansikan seperti itu. Oke, kalau ini sudah, ini di grup semua. Terus baru di copy, ditaruh sini, paste, spesial, div. Nah, udah, ini kita besarkan. Ini. Gradasi background-nya kita sesuaikan dengan gambar yang contoh ya. Jadi
pilih kalau di sini ada dua warna, warna ini sama warna hitam. Jadi di contohnya teman-teman ambilkan ini. Jadi ini adalah warna terang, ini warna hitam. Jadi biar seperti ini. Atau kita samakan dengan mirip dengan kulitnya, boleh. Jadi misalkan biar kelihatan bagus, yang warna kuning ini saya ambil seperti warna kulit dari wanita yang ini. Misalkan seperti ini. Ini yang warna ini tetap hitam. Ini menjadi dua warna seperti ini. Baru dikasih teks, dikasih. Kira-kira seperti ini. Agak rumit ya. Ya, dual expressor yang jenis ini, itu teman-teman bisa membuat ini. Ya, jadi dua shape tadi diintersect menjadi ini. Nah, ini sebagai alat pemotong untuk memotong gambar-gambar wanita ini. Ini dipotong. Kemudian yang wanita satunya ini juga dipotong pakai sip ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu sip ini, dipotong mudah. Ya. Tinggal dipotong, potong-potong, terus baru ditambahkan dengan sip yang ketiga ini. Jadi ada 3 sip ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dulu ingat saya, ketika kita enrichment, itu masih 2 wajah begini. 2 wajah dijadikan jadi 1, terus ini ditambahi sisa potongan yang tadi. Yang pertama tadi ditambahkan. Jadi contohnya begini. Saya tambahkan sedikit ya. Ini tadi kan kita ada wanita yang satunya tadi mana? Nah, ini saya copy. Saya taruh sini. Master. Nah, ini dipotong pakai shape tadi. Bentar ya, ini saya taruh di bawahnya. Ini saya copy. Copy, taruh sini. Ini klik gambarnya, klik shape-nya, merger, subtract. Terus ini wajah wanitanya ditampilkan lagi. Nah, yang belakang ini kita rubah warnanya menjadi warna grey, kemudian kita transparansikan. Nah, seperti ini. Wanita yang menghadap ke kanan juga sama. Jadi wanita yang menghadap kanan ini saya copy, saya taruh di sini. Paste. Ya. Terus di crop pakai shape ini. Reform, copy, ditaruh di sini. Ya. Ini kita subscribe seperti ini. Yang gambar wanita ini taruh belakang, kita ganti warnanya menjadi abu-abu, terus ditransparansikan. Nah, seperti ini. Jadi
double exposure yang pakai dua muka itu seperti ini. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Paste spesial div. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dulu yang sempat diajari sama Bang Andi seperti ini. Nah, ini ditambahi satu exposure lagi yang gambar wanita pakai pegang mulutnya ditaruh di sini. Kalau seperti ini hanya double exposure namanya. Tapi kalau dikombinasi sama satu image lagi yang di sini, yang pegang tangan, maka dinamakan triple exposure. Ya, saya masih ingat dulu diajari sama Bang Andi seperti ini. Ini bisa macam-macam wajah. Wanita dengan wajah pria. Dulu kalau nggak salah tugasnya itu suami istri. Ayo suamimu menghadap ke sini, istrimu menghadap ke sini, padukan, dibuat gambar seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Cuman saya tambahi tantangannya lagi. Tambahi satu exposure lagi. Udah ketemu. Itu yang ditanya. Bingung ya? Yang paling pas ngulang lagi nanti pas videonya udah tayang, Coach. Gitu ya. Ya. Oke, ngulang lagi nggak apa-apa. Khusus yang ini ya, kita ulang lagi. Saya carikan tema yang bukan poster film kayak gitu tadi. Tapi triple exposure. Jadi, sama-sama lagi kita coba. Saya habis ini rencana nanti ambil yang ini, efek dispersion effect setelah ini. Cuma sebelum dispersion effect, kita coba bahas yang triple exposure ini sekali lagi sambil cari gambar apa kira-kira nanti yang akan kita jadikan latihan. Nanti saya share dulu di grup, teman-teman bisa uji coba, nanti kita bahas bersama-sama dalam satu kesempatan Zoom lagi. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Acara ini kita niati bersama untuk saling berbagi pengetahuan gitu ya. Untuk bisa minimal bisa memberikan kebaikan, memberikan tambahan pengetahuan. Saya juga dapat insight dari teman-teman sekalian acara ini. Karena biasanya ada yang bikin ide-ide lah, itu ternyata memberi sebuah inspirasi. Oh iya, saya mau bikin ide seperti ini, saya sempurnakan menjadi seperti ini. Jadi saya itu sering melihat poster film. Jadi hampir seluruh konten-konten saya itu judul film semua itu. Cuma nanti quote-nya saya sesuaikan sama judul filmnya. Itu lumayan, teman-teman reach-nya dapat banyak kalau kalian teman-teman ngambil salah satu judul film dan dibuatkan tagar di bawahnya, reach-nya bisa sampai di atas 200 kadang-kadang untuk satu konten ya. Reach ya, bukan like, bukan komen, bukan engagement, tapi reach. Jadi sambil judul film, terus kemudian coach-nya saya sesuaikan, gambarnya saya sesuaikan, saya taruh sana. Melihatnya ya di situs-situs itu tadi, penyedia poster film, desainer poster film, kadang ke Pinterest, kadang ke Behance, kadang ke DeviantArt, ya, yang itu yang barangkali kan kita sering stuck gitu ya, ide bikin apa sih gitu, ide bikin apa ya, cari inspirasi di luar sana. Baru oh ya ini disempurnakan, ditambah ini, oh ya jadi baru. Kadang-kadang nggak sengaja ketemu, ya kayak kemarin itu saya nggak sengaja cari gambar sunset ya, jadi saat matahari mau tenggelam, tiba-tiba saya nemu gambar selembar kain itu. Ini kok bagus,
selembar kain putih itu. Akhirnya saya buat double exposure dengan menggunakan kain putih sebagai objek yang dipotong dengan wajah wanita. Ya, itu kira-kira. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf bila ada yang kurang. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Coach. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang. banyak Mas Helmi. Ya, sama-sama. Helmi, makasih, sehat selalu. Sehat selalu. Salam Pak Pram ya. Iya. Kita kopi darat ya Sini ya, Pak. di sini ya. Siap, Pada Pak. Surabaya, Siap, pada iya. Surabaya. Siap, Pak. Oke, nanti kita sambung di WhatsApp ya, Pak. Boleh, boleh. Iya, makasih. Oh, ini ada Assalamualaikum. teman saya ini, Mas Andri Satriawan, Oh iya, Mas Pak Guru. Andri. Ya. Ini satu angkatan sama saya dulu. Sak kelompok dulu ya. Kita satu kelompok Mas ya, Mas Andri. Iya, satu Wah, iya. kelompok. Yang di MSDA Advan itu benar-benar stres kita. Waduh, masih pertama udah dikasih tugas. Pak Helmi masukin izin, jago Pak. aja tapi. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Andri. Saya juga izin live ya teman-teman.